Oke, jadi ini adalah satu file pembukuan yang kita akan pakai ya, yang untuk nanti diaplikasikan ke setiap unit-unit bisnis yang ada ya. Jadi satu persatu bisnisnya. Oke, ini dari tampilan depannya seperti ini ya. Ini salah satu contoh. Jadi intinya adalah ini pengerjaannya tuh 1 tahun ya. Misalnya 1 Januari sampai dengan eh, 31 Desember. Nah, ini tanggalnya update ya, ini tanggal hari ini ya, 31 Januari 2024 ya. Terus ini setup usahanya. Nanti kita setup dulu di sini ya. Contoh ini MGH, PEK ya, Sadewa, terus sudah gitu apa namanya Tangerang Kota ya, Ciledug ya. Dan ini nomor rekening ya. Jadi ini data bank, bank masuk dan bank keluar ya. Jadi bank masuk dan bank keluar. Dan udah gitu, jadi keluarnya dari bank siapa, masuknya dari bank siapa, ini kedaftar semua di sini ya. Jadi kita contoh, kadang-kadang kita kan mau transfer ke rekening bank siapa gitu ya. Nah, ini data penetangan misalnya Indah ya, misalnya admin MGH di sini ya, misalnya. Terus sudah gitu, nanti yang nggak perlu dihapus saja ya. Amir misalnya Gudang Bojong ya, Miko misalnya ya. Itu apa namanya, nanti kalau nggak pakai dihapus saja. Nah, term pembayarannya bisa jadi ada end of month, akhir bulan, atau COD ya, sesuai dengan tanggal faktur, cash on delivery. N14 ya, ini double nih. Harusnya ini ada N7, N14 ya. Jadi N7, N14 ya. Mungkin nanti bisa jadi ada orang yang 45 hari ya, tapi intinya kita batasin sampai N30 ya. Nah, terus udah gitu ada setup produk di sini. Jadi ini kategori produknya, contoh untuk unit MGH ini ada HDPE, botol PET, tutup ya. Dan ini kategori produknya dan ininya ya, dan apa namanya eh, SKU-nya ya, atau stock keeping unitnya ya. Oke. Nah, terus kita bahas di sini juga tentang setup pelanggan. Nanti tolong dilengkapin ini ya, di mana ya. Tolong dilengkapin setup supplier. Jadi ini setup suppliernya. Oke, setup nomor dokumen. Nah, perhatikan setup nomor dokumen untuk MG itu artinya MGH. Jadi kalau misalnya gudang botol Cengkareng ya GB misalnya ya. Tinggal ikutin ya unit bisnisnya apa misalnya. Nah, terus di sini ada MG IN. IN ini invoice ya. 01 nomor 1 bulan 1 tahun 2024 ya. Terus di sini ada nomor faktur pembelian ya. Jadi ini setiap nomor dokumen ini hanya boleh dipakai satu kali ya. Hanya boleh dipakai satu kali aja ya. Nah, tentunya setiap ganti bulan itu pasti akan ganti atau nambah lagi ya. Dia punya nomornya ya. Karena file ini akan dipakai untuk 1 tahun ya. MGFP 01. Jadi MGH faktur pembelian ya 01 garis miring 1 garis miring 24. Nah, demikian juga dengan surat jalan MGSJ ya 01 garis miring 0 ya. Lah terusin aja. Dan ini juga MGTB. Nah, ini terima barang. Jadi bedanya sama surat jalan apa? Jadi kalau surat jalan keluar itu adalah dokumen internal yang dibuat untuk keluar ya. Kalau terima barang itu adalah dokumen internal yang dibuat pada saat kita menerima barang. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini variasi ya. Misalnya contoh, kalau saya udah cukup sampai pakai sampai nomor 30 ya udah, nggak usah dilanjutin lagi ya. Dilanjutin lagi misalnya balik lagi ke nomor 1 misalnya MGIN 01 misalnya ya. 01 garis miring 2. Berarti bulan Februari ya, 24 ya. Karena kita udah masuk bulan Februari ya, misalkan seperti itu. Nanti ini lanjutin aja, boleh ya. Nah, terus udah gitu ini ada pembelian. Nah, ini file besar pembelian. Jadi apa sih yang dimaksud dengan file besar pembelian? Jadi saya mau jelasin di sini. Nanti ada pembelian, ada terima faktur pembelian A4 sama faktur pembelian dan versus pembayaran ya. Oke. Nah, prinsipnya adalah kita mau karena ini semua stok ngambil dari gudang botol Cengkareng, jadi pembelian dan penjualan. Jadi langsung ada pembelian, langsung ada penjualan, langsung ada pembelian, penjualan gitu ya. Nah, ini salah satu contoh, kecuali kalau misalnya kalian mau simpen stok dan udah ada gudang sendiri ya di MGH ya, tapi karena ini masih gudangnya masih nyampur, jadi dia penjualan langsung dia ada pembelian ya. Demikian juga sebaliknya ya. Kecuali nanti kalau misalnya kita menemukan bahwa memang dia ada
gudang sendiri ya. Tapi mari kita bahas ini contoh. Nah, kalau kita perhatikan di sini misalnya Rabu 3 Januari 2024 misalnya ya, MGFP. Nah, ini contoh nih ya. Ini tolong perhatikan ini ya. Ini tanggal, otomatis dia akan ngecek nanti Rabu misalnya ya. Sudah gitu ini nomornya. Ingat nomornya hanya boleh dipakai satu nomor aja ya. Nah, pertanyaan bagaimana kalau misalnya kalian misalnya males ngetik satu-satu ya, kalian bisa lakukan dengan Ctrl C ya, copy ya, di drag Ctrl V ya, jadi Ctrl V seperti itu. Oke. Nah, terus ini juga gudang botol Cengkareng ya. Terus udah gitu ini. Nah, ini tolong perhatikan ini. Jadi yang kita lakukan adalah kita nyari dari sininya. Nyari dari sininya ya. Atau kita bisa langsung ketik misalnya tambal ban. Tambal ban. Nah, seperti ini ya. Tambal ban seperti ini ya. Misalnya kalau tadi tambal bannya silver ya, tambal bannya silver ya, tambal ban silver. Nah, seperti ini ya. Nanti otomatis nanti SKU-nya akan keluar dengan sendirinya. Jadi ini nggak perlu dikotak-atik. Jadi yang biru ini adalah sifatnya rumus ya. Jadi rumus nggak perlu dikotak-atik ya. Nah, terus udah gitu ini ada jumlahnya ya per piecesnya. Berapa pieces yang dibeli ya. Berarti dibeli itu sama dibeli soal dibeli sama MGH dan dijual lagi ya. Jadi MGH ini rekening penampungan, pembukuan penampungan ya. Harga per unitnya tolong di breakdown seperti ini ya. Jadi jangan digabung semua, di breakdown aja ya. Karena nanti takutnya kita ada yang kelewatan. Karena ini nanti ada poin yang penting sekali. Nah, tolong ini juga tolong diperhatikan ini semua detail ini harus diisi. Karena ini adalah nanti akan efek ke selanjutnya ya. Jadi ini efeknya tuh panjang, efeknya tuh banyak ya. Pokoknya intinya disiplin aja. eh, Isi semuanya ya, isi semuanya. Kalau perlu nanti pembeliannya di breakdown juga ya, seperti ini di breakdown ya. Heeh. Ya, kalau misalnya ada yang ngerti, Pak ini harganya berapa, apa segala macam nanti tanya aja. Nah, ini juga item pembayarannya ya, otomatis di breakdown. Nah, termasuk yang ini. Jadi nomor terima barangnya juga di breakdown. Nah, tapi kalau untuk penandatangan sama yang menerima barang cukup satu kali aja di urut pertama, nomor urut pertama. Ini nomor urutnya. Jadi nomor urut faktur ini satu ya. Begitu kita ganti lagi satu lagi jadi biru lagi dia. Begitu kita ganti lagi satu jadi biru lagi. Misalkan kalau kita ganti jadi 6 di sini, maka dia nggak biru ya. Kalau di sini kita ganti satu dia biru dia. Nah, seperti itu ya. Jadi ini satu kita ganti lagi, ini dua ya. Oke. Nah, terus kita lihat di sini pembelian. Nah, pembelian ini nanti efeknya saya yang bilang tadi ke tanda terima. Jadi kalau ini nomor faktur pembelian ya, jadi ini nomor faktur pembelian ya. Kalau di sini adalah eh, tadi tuh nomor terima barang. Nah, ini nomor terima barangnya di sini nih. Nah, ini di sini ya. Nah, kalau misalnya ada file-file yang terlalu panjang nih, nggak enak dilihatnya nih Pak ya. Contoh misalnya diskon, kita kan nggak pakai diskon ya. Boleh nggak saya tutup? Boleh, di hide aja seperti ini. Nah, untuk PPN ya, termasuk total setelah diskon misalnya ya. Untuk PPN itu 11% ya. Karena di sini kita nggak pakai PPN, kita pakai 0%. Tapi kalau misalnya mau dipakai PPN-nya boleh nggak? Boleh, 11%. Misalnya contoh, kita mau pakai misalnya 11%. Seperti ini ya, 11%. Nah, maka ini menjadi seperti ini dan total setelah PPN-nya menjadi seperti ini. Nah, karena kita nggak mau pakai, kita nolkan di sini. Ya, oke, kita nolkan di sini. Nah, ini N30 ya. Artinya 30 hari ya. Tanggal jatuh temponya. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke. Ya. Nah, ini adalah bentuk tanda terimanya. Nah, tanda terima seperti ini. Ya. Oke. Nah, sekarang untuk tanda terima itu saya lengkapin di sini untuk quantity per box atau pieces per box. Jadi quantity berapa banyaknya box atau kantong yang diterima dan di pieces per box atau kantongnya. Sehingga didapati jumlah piece. Jumlah piece adalah quantity box-nya dikalikan dengan jumlah piece per box atau per kantongnya. Ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah untuk orang gudang sebenarnya. Tapi kalau untuk orang admin yang paling penting adalah yang perlu kalian lihat adalah yang di sebelah sini. Ini nih paling penting ya. Nah, tentunya ini kalau misalnya di sini kita lihat ya, misalnya saya mau buka di 01, maka kebuka 01 seperti ini ya. Nah, 01 seperti ini, jumlah total 21.888 piece ya.
Yang menerima barang adalah Amir, yang mengirim barang itu siapa. Kembali lagi, ini adalah dokumen internal kita ya pada saat kita terima barang. Nah, terus udah gitu kalau kita lihat sini adalah faktur pembelian. Nah, ini yang digunakan untuk rekapan hutang ya. Misalnya kita ngomong di sini adalah MG ini 01 ya. Ketika kita 01 di sini rekapan hutang, maka ini akan kelihatan nih. Oh, utangnya ke gudang botol Cengkareng. Dari MGH utang ke gudang botol Cengkareng, karena ngambilnya lewat gudang botol Cengkareng ya. Tapi nanti kalau udah mandiri ya berarti harus sendiri ya. Faktur pembeliannya, nomor fakturnya, ya, terminnya, ya. Dan di sini ada catatannya juga, ya. Ini kalau misalnya nanti kalian pakai PPN, ya. Misalnya contoh di sini pakai PPN ya, misalnya ya. Tadi yang kita bahas misalnya di sini ada pakai PPN 11%. Ya, apa yang terjadi? Maka misalnya kita lihat ya, misalnya ini ya. PPN 11% seperti ini, maka nanti pada saat bikin faktur pembeliannya di nomor 1 dia akan terbuka tuh ya, seperti itu. Nah, ini PPN-nya 11%, ya. Jadi total 12.876.710. Benar nggak 12.876.210? Kita coba lihat 12.876.710 ya. Nah, karena ini nggak ada, kita nolkan. Oke ya, sampai sini paham ya. Jadi ini kalau misalnya nggak mau dilihat gimana, ya udah ditutup aja ya. Oke, ditutup aja. Hide. Nah, ini term pembayarannya. Kembali tadi. Nah, ini adalah faktur pembelian yang dipakai untuk kalau kita mau ngeprint di A5. A5 itu apa sih? A5 itu adalah setengah dari A4. Ya, jadi A5 itu setengah dari A4 ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini kalau misalnya dia setengah dari A4, maka bagaimana kalau lebih dari 10? Nanti dia akan tulis keterangan di sini. Item Anda lebih dari 10. Anda udah nggak bisa pakai lagi format ini. Anda harus pakai format A4. Maka kita lakukan adalah kita cek ke sini, ke A4. Ya, otomatis kita akan ke skip ke berikutnya, ke dia punya berikutnya ya. Oke, nah ini adalah A4-nya. Jadi A4 itu berisi lebih dari 10 ya, 30 ya, 30. Nah, dibatasin cuma sampai 30 aja. Nah, memang sebaiknya per satu faktur pembelian itu tidak boleh lebih dari 30 karena itu terlalu banyak kalau 30 itemnya ya kalau mau buka lagi faktur pembelian yang berikutnya. Nah, ini faktur pembelian versus pembayaran ya. Karena belum ada pelunasan dari MGH, maka tidak ada pembayaran juga. Jadi sebenarnya harusnya kita lakukan pembayaran ke gudang botol Cengkareng ya ketika dia ada pelunasan. Nah, sekarang perhatikan ini, misalnya ya, dia jatuh tempo tanggal 2 Februari, tapi tanggal 25 Januari kita ngomong misalnya ya, terjadi pelunasan 10 juta dulu misalnya ya, karena dia mau bayar 2 kali atau 10 juta ya misalnya. 10 juta ke rekening siapa? Ke rekeningnya dari rekening siapa? Sorry, dari rekening siapa? Itu dari rekening Li Hokting misalkan ya. Dari rekening Li Hokting terjadi keluar nih, keluar duit nih. Misalnya dari rekening Li Hokting tuh 25 Januari 2024 misalkan ya. Nah, maka di sini dia statusnya belum lunas. Tapi bagaimana kalau misalnya di tanggal 31 Januari dia bayar lagi sisanya nih 600.640 ya seperti ini. Maka ketika dia 600.640, maka dari BCA Li Hokting juga, masa dia akan langsung statusnya berubah menjadi lunas ya. Sorry, 1.660 ya. Ini misalnya dia ngelunasin ini, maka dia statusnya berubah menjadi statusnya lunas ya. Jadi cara kita cross check adalah lewat sini ya. Nah, perhatikan nih tadi nih. Ini ada dokumen-dokumen yang kita bikin database-nya dia langsung muncul di sini. Tapi kalau kita nggak bikin database-nya dia nggak muncul di sini. Makanya setiap hanya bikin pada saat dia butuh aja. Misalnya kalau kalian misalnya mau bikin yang nomor berapa nih? 21 ya berarti bikin yang nomor 21 ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini nanti akan mempengaruhi dari posisi kas yang di menu tadi tuh, yang di depan tuh. Nah, yang di sini tuh, lihat langsung minus kan? Minus 11.660 ya. Kenapa? Karena dari BCA Li Hokting keluar duitnya 11.640 ya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke penjualan ya. Ini contoh pembelian tadi kita udah. Sekarang kita masuk lagi ke penjualan. Nah,
Ini penjualan, ya. Penjualan seperti ini, penjualan seperti ini. Jadi ini penjualan ya, ya. Penjualan pada prinsipnya sama. Ini tolong skip ini, jangan dilewatin nih prosesnya ya. Jangan dilewatin prosesnya ini, ya. Jadi ini contoh Rabu ya. Tadi kalau kita kembali, kalau kita males nih, Ctrl C, Ctrl V, ya. Terus udah gitu Ctrl C, Ctrl V, ya. Nah, ini kembali, jangan bikin yang nggak ada, ya. Misalnya contoh, misalnya ini contoh ya misalnya. Kita bahasa kita di database-nya, di database produknya. Misalnya database produknya adalah kita lakukan seperti ini. Botol tumble ban misalnya ya. Gitu ya, misalnya tadi itu mana tuh botol tumble ban ya. Tumble ban, botol tumble ban ya. Nah, ini. Misalnya kita tulisnya begini, botol tumble ban silver 30 gram. Di sini botol tumble ban putih kapur 30 gram misalnya ya. Nah, pada saat di penjualan misalnya, jadi ini sangat menentukan sekali ya, krusial sekali ya. Misalnya kita tulisnya gini, kita tulisnya mau gue deh, ya. Padahal dia udah bilang, nih, ini referensinya nih. Jangan bikin sesuatu yang baru di luar daripada database yang kamu udah punya, gitu ya. Tapi misalnya yang bikin, misalnya nggak pakai logika lagi, misalnya dia langsung bikin begini, putih langsung, dia pakai bahasa sendiri ya, 30 gram. Kan perhatikan nanti ke SKU-nya, yang terjadi adalah hilang SKU-nya. Kenapa? Karena sistem tidak mengenali ini, ya. Sistem tidak mengenali ini lu masukin apa sih? Ini apa sih? Barang apa lagi yang baru? Jadi dia akan menganggap ini seperti barang yang berbeda dengan SKU yang berbeda, ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita ganti ini. Botol tambal ban putih kapur misalkan seperti ini. Ya, kita cuma tinggal nyari doang kok. Ini lebih gampang. Dia bilang kalau dikasih gampang malah mau carinya yang susah gitu ya. Nah, kembali nomor urutnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini juga 1 ya. Ini tolong nanti harganya untuk harga di breakdown ya. Di breakdown aja, dipecah aja ya. Ada innernya hitung berapa, kerucutnya hitung berapa ya. Jujur saya belum coba juga bagaimana kalau misalnya harga digabung semua jadi satu ya. Akan kacau atau enggak untuk nanti ke depannya ya. Nah, lanjut lagi terus nanti kita boleh coba, tapi sekarang ini kita karena ngejar waktu, kita mau yang pasti-pasti dulu ya. Nah, ini nomor surat jalan tolong ya. Jadi nanti orang gudang harus koordinasi untuk surat jalan ini ya. Nah, seperti ini. Nah, terus di sini nanti akan dampaknya kemana? Ke surat jalan. Nah, nomor surat jalannya. Contoh di sini. Sama kayak tadi tanda terima barang, ini adalah surat jalannya kalau ini untuk penjualannya. Ya. Nah, ini seperti ini jumlah piece-nya 21.880. Ya, di sini ada keterangannya juga. Barang sudah diterima dalam keadaan baik dengan jumlah yang sudah diperiksa dan sesuai ya. Jadi ini boleh untuk orang gudang ya. Nanti boleh untuk orang gudang apa namanya? Pakai ini ya. Nanti sebaiknya nanti saya modalin setiap gudang itu ada printernya ya. Jadi nanti kita pakai printer untuk setiap orang gudang ya. Nah, ini nomor surat jalannya. Nah, terus udah gitu ada faktor penjualan di sini. Ya, ada faktor penjualan. Sama kayak tadi faktor penjualan ya. Hanya dibatasin A5 itu hanya dibatasi 10 aja. Tapi nanti kalau lebih dari 10 dia bilang ini, item Anda sudah lebih dari 10, Anda ke format A4 aja. Nih, faktor penjualan A4. Kita bisa klik atau kita bisa langsung dari sini format A4 tuh. Seperti itu, ya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kalau misalnya apa namanya? Nah, ini ya, pembayaran harus ditransfer ke rekening siapa, langsung ke detect semua. Nah, langsung kita lanjut ke faktur penjualan versus dengan pembayaran ya. Nah, sama pada prinsipnya sama ya. Misalnya contoh, bayar udah masuk nih. Si Rizky Jaya nih, misalnya dia tanggal 20 dia lunasin dulu sebagian dah. Kata dia ada uang, oke dia lunasin dulu sebagian misalkan 10 juta ya, misalkan. Misalnya 10 juta ke rekening siapa? Ke rekeningnya Li Hokting misalkan. Ya, ke rekening Li Hokting. Maka tanggal di 20 Januari juga 30 Januarinya statusnya belum lunas ya. Kita perhatikan di sini statusnya belum lunas ya. Nah, terus udah gitu misalnya tanggal 30 Januari 2004 dia ada uang dia lunasin lagi 4.592.000 ya. Nah, ini ya misalnya ya. Nah,
Dari rekening siapa? Dari rekening Li Hokling juga. Maka ini statusnya lunas, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana nanti dengan ininya? Dengan apa? Di sini nggak di sini nanti akan ada tanda terimanya di menu pertamanya posisi kasnya 2.991. Kok 2.991 dari mana? Yaitu tadi dari penjualan yang masuk dipotong dengan pembelian yang sudah keluar. Jadi kita tahu posisi kasnya, ya. Dan udah gitu nanti kita juga akan ada di sini nanti posisi biaya-biaya yang lain ya. Nanti kita lihat ya biaya-biaya yang lain ya. Oke. Nah, terus udah gitu di sini kita lihat ada yang namanya faktur pembelian. Nah, ini rekap pembayaran supplier ya. Kita lihat tadi di sini misalnya contoh gudang botol Cengkareng dari total hutangnya 29 juta ternyata baru dibayar 11 juta. Ini misalnya ya. Terus udah gitu di sini penjualan. Penjualan. Nah, penjualan di sini, ini penjualan di sini adalah tujuannya untuk apa? Penjualan di sini tujuannya adalah untuk kita ngerekap semua penjualan ya. Masuk foto penjualan tadi ya. Di sini kita lihat ada faktur penjualan versus pembayaran yang tadi dijelasin. Ada rekapan faktur penjualan ke siapa-siapa aja sih selama bulan Januari itu ya. Misalnya kita bisa ngeliat di sini dari sini ya. Oh, ini 01 nih ya. Dari 01 ini misalkan ya nanti ini dicek lagi coba ya. Bisa gini. Nah, ini dari siapa, dari siapa, dari siapa nanti kedetek semua di sini kelihatan semua ya. Oke. Nah, ini rekap pembayaran pelanggan ya. Total utang ada berapa aja, kita bisa tahu semua yang udah jatuh tempo, yang mana, apa segala macam kita bisa lihat. Termasuk di sini arus kas ya. Misalkan contoh ya, di tanggal 2 di tanggal 30 Januari misalnya dia ada nota, misalnya kalau pakai nota, nomor nota misalnya ya. Misalnya ada bayar keamanan misalkan atau bayar lalamove ya misalkan dari rekening pengeluaran siapa. Oh, berarti ini rekening keluar, berarti rekening keluar ya, rekening keluar misalnya ada bayar 1 juta ya. Ingat ya tadi saldonya di menu itu 2 juta sekian ya. Maka pada saat ini terjadi, yang terjadi adalah ini di menu tuh jadi 3.991.360. Oh, 3.991. Bentar ya. Berarti ini dia keluar barang, harusnya dia adalah minus ya. Harusnya dia ada minus. Di arus kas ini harusnya dia ada minus. Dari rekening pengeluaran bayar keamanan ya. Coba kalau kita hapus di sini ya, apakah dia keluar atau enggak? Jumlah asingnya berapa? Kita mau lihat. Oh, 2.991 berarti dia salah. Berarti kalau pengeluaran di sini adalah minus. Ya. Oke ya, paham ya? Berarti arus kas itu ya. Berarti kalau di sini pengeluaran berarti dia adalah minus, minus 1 juta. Minus 1 juta misalkan. Keluar biaya keamanan 1 juta. Nah, seperti itu. Ya, maka nanti di sininya dia akan berubah menjadi 1 juta. Kurang 1 juta, berkurang 1 juta di menu pembayaran awalnya. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Lihat sini ya. Ini, maksud saya ini. Nah, ini ya. Yang ini. Yang ini. Oke. Nah, kita lanjut ya ke berikutnya. Ini misalkan arus kas tadi kita udah. Nah, ini rekap stok versus HPP. Cara ngeceknya begini. Tadi ingat ya, pembelian, penjualan, pembelian, penjualan. Kecuali kalau kalian memutuskan untuk nyetok di tempat kalian sendiri, yaitu di tempat MGH atau di tempat siapapun ya, unit apapun, unit bisnis apapun. Tapi karena ini nggak ada stoknya, ini langsung kelihatan tuh ya, nol semua. Rekapan 1 tahunnya nol semua ya, dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Jadi ingat ya, pembukuan ini dipakai untuk 1 tahun, ya. Nah, di sini kita lihat rekap penjualan versus HPP-nya, nanti kita bisa langsung ke detect profitnya berapa. Berapa sih profitnya? Ya, contoh. Oh, dari jualannya Agro 50 mili saya dapat profit 640.000 misalkan ya. Dari tambal ban saya dapat profit 9 juta misalnya, botolnya doang misalnya ya. Nah, sehingga kita dapatin di sini profitnya berapa sih dalam 1 bulan yang berjalan ini ya. Nah, terus ini rekap stok semuanya. Jadi kita bisa lihat di sini stoknya tuh 0, 0.
Kenapa tadi? Karena ini penampungan sementara aja. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Ya, jadi masuk, keluar. Ini nggak boleh harus ada stok nih justru nih. Kalau ada stok berarti artinya kita nyimpen stok atau si MGA itu nyimpen stok sementara. Sekarang ini MGA itu sifatnya kan hanya masuk tapi keluar lagi gitu ya. Jadi gudangnya masih gudang bareng-bareng. Nah, ini laporan persediaan stok untuk per produk. Misalnya contoh kita mau ngecek nih tumble ban. Ya, misalnya ya, tumble ban putih kapur kita mau ngecek. Nah, nanti dia bisa dilihat di sini. Oh, kamu tuh masuk 7.296 di faktur pembelian 01. Tapi kamu keluar juga 7.296. Udah keluar ya. Jadi ini masuk keluar sehingga dapatnya saldonya 0 ya. Misalkan contoh, saya mau ngecek nih botol minyak rem putih kapur. Oh, nggak ada nih. Atau saya mau ngecek nih Damdek yang 75 gram. Oh, nggak ada ya. Gitu. Saya mau ngecek lagi misalkan botol putih kapur 70 gram. Oh, nggak ada misalkan gitu ya. Terus misalnya saya mau ngecek lagi misalnya botol misalnya inner plug. Nah, ini. Oh, ini iya. Ada nih, kedetek semua nih ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi apa? eh, jadi kita bisa ngelihat ya ini tuh. Nah, kalau misalnya ini minus, jangan panik ini minus. Kenapa ya ini minus ya? Karena bisa jadi ya, bisa jadi itu dia masuk sama keluarnya tuh duluan keluar di tanggal yang sama. Misalnya contoh kayak gini nih, 16 Januari. Dia keluar duluan, baru masuk ya. Misalnya seperti itu. Jadi jangan panik ya kalau di situ ya. Yang penting dilihat per ini. Ini kalau ada PPN, ini kita bisa ngeliat juga reka PPN, tapi karena kita nggak ada PPN ya, jadi kita nggak perlu ini nggak perlu pakai. Faktur pajak juga kita nggak perlu pakai ya. Nah, pada prinsipnya seperti itu ya. Nanti tinggal diupdate aja. Nanti kita akan lihat dia bisa kemana-mana ya. Oke, semoga bermanfaat ini. Jadi kita mulai sekarang pakai ini ya. Apa namanya? Jadi setiap bulan nanti diupdate ya. Setiap tahun ganti filenya jadi file baru. Oke, thank you.